Visi misinya adalah menegakkan syariat Islam untuk kita pribadi, keluarga, kemudian masyarakat dan bangsa dan negara. Ini harus tercapai dan ini sudah jelas. Kita sebagai Partai Masyumi sudah berideologi Islam. Contoh semua, ya. Contoh ya. Masa kita contohin Jokowi? Contoh ya. Contoh yang paling konkret ya. Alhamdulillah kita punya Majelis Syuro, Dr. Abdullah Hemawa. Berapa kali beliau mengisi di tempat DPD Depok, ya kan? Beliau levelnya di Majelis Syuro, seharusnya di DPP, tapi beliau berapa kali isi daurah, berapa kali mengisi taklim. Karena kita punya di Depok, kita bicara Depok ya, kita punya satu program adalah kita mengadakan taklim setiap sebulan sekali. Alhamdulillah salah satu yang sudah mengisi adalah Pak Abdullah Mahwa, kemudian Wakil Ketua Umum yaitu Pak Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Anin berkali-kali, ya kan? Jadi kita bukan dari internal aja, ada dari luar juga kita undang, ya. Oke. Yang berikutnya Depok dari Jabodetabek. DPD Depok. Naikin ini dong. Maaf, Bu. Asumsinya kan udah jadi DPD-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tasnya pakai Jadi karena teman-teman sekali lagi sudah membicarakan secara struktur, karena saya mewakili Jabodetabek, jadi nanti kalau saya bicara struktur DPW DKI ada yang iri, saya bicarakan DPW Jawa Barat ada yang iri. Jadi saya secara global aja ya. Dan tadi sudah saya lihat teman-teman sudah mulai membicarakan masalah struktur organisasi. Yang pasti ada 3 poin yang kita akan bicarakan. Pertama adalah organisasi yang baik, kemudian yang kedua adalah cara rekrutmen, dan yang ketiga adalah program jangka pendek dan jangka panjang. Saya akan mulai dari organisasi yang baik. Organisasi yang baik pertama adalah memiliki visi misi yang jelas. Seperti yang kita punya Partai Masyumi adalah memiliki visi misinya adalah menegakkan syariat Islam untuk kita pribadi, keluarga, kemudian masyarakat dan bangsa dan negara. Ini harus tercapai dan ini sudah jelas. Kita sebagai Partai Masyumi sudah berideologi Islam. Dan di visi misi kita udah jelas. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, indikator organisasi atau partai yang baik adalah kepemimpinan yang efektif. Ya, kepemimpinan yang efektif. Contoh, kita sudah lengkap secara struktur, kita sudah pilih KSB, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kalau dia tidak bergerak, tidak efektif, apalah artinya? Artinya apa? Akan terjadi kebekuan di situ, tidak ada pergerakan, tidak ada perkembangan, boro-boro merekrut anggota, ya sesama kepengurusan aja akan terjadi kebekuan. Jadi kita butuh pemimpin yang efektif, yang bergerak, yang mau mengajak, yang mau turun, ya kan? Yang dimana dia memang humble, semua anggota dia akan dijangkau semua, ya. Contoh ya. Masa kita contohin Jokowi? Contoh ya. Contoh yang paling konkret ya. Alhamdulillah kita punya Majelis Syuro, Dr. Abdullah Hemawa. Berapa kali beliau mengisi di tempat DPD Depok, ya kan? Beliau levelnya di Majelis Syuro, seharusnya di DPP, tapi beliau berapa kali isi daurah, berapa kali mengisi taklim. Karena kita punya di Depok, kita bicara Depok ya, kita punya satu program adalah kita mengadakan taklim setiap sebulan sekali. Alhamdulillah salah satu yang sudah mengisi adalah Pak Abdullah Mahwa, kemudian Wakil Ketua Umum yaitu Pak Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Anin berkali-kali, ya kan? Jadi kita bukan dari internal aja, ada dari luar juga kita undang, ya. Kemudian ada lagi contoh program yang dilakukan di Depok apa? Kita melakukan musyawarah. Itu per sekali dalam 1 minggu atau 1 kali per 2 pekan. Dan ini alhamdulillah aktif dilakukan oleh Ustadz Anin bersama kita di DPD. Ini
ini contoh ya, Bang Momo, kepemimpinan efektif artinya ada program di situ ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah memiliki pembinaan kader yang efektif dan efisien. Artinya apa? Setelah kita udah jadi pengurus, kita harus punya kader. Bagaimana prosesnya untuk mendapatkan kader? Tentu kita punya program. Yang efektif apa? Kita rajin silaturahim. Ya, kita terutama kalau bahasa Buya Abdullah ya mengatakan bahwa Ketua Majelis Syuro mulai dari ya sekasur, sedapur, sesumur. Artinya kita mulai dari tetangga dulu, dari keluarga dulu, ya yang terdekat. Nah, ini harus ada sehingga baru kita mendapatkan anggota. Setelah jadi anggota, baru kita bentuk menjadi kader. Ya, jadi memiliki kader yang pembinaan kader yang efektif dan efisien. Setelah kita memiliki kader, maka kader itu diberdayakan. Ya, pemberdayaan kader yang berkualitas apa? Ya kita berikan tugas. Jangan dia sudah ikut Kim 6, ya kan, kemudian kita tidak memberikan tugas kelanjutan. Artinya apa? Pemberdayaan ini penting. Jadi kita akan lihat, oh, si Anu, si A, ya kan, ternyata dia punya potensi di bidang ini. Langsung kita berikan tugas. Contoh, Babe kita nih yang dari Sragen, misalnya dia pandai komunikasi, ya kita kasih dia di humas. Artinya apa? Dia akan menjangkau setiap orang. Contoh kayak saya misalnya ada keahlian di bidang IT, media, ya kita akan berikan tugas langsung. Ya, jadi semua teman-teman ya, sekali lagi secara nasional, semua seluruh DPW daerah, setelah kita Kim atau mengadakan daurah, mustawalah tingkatannya, kemudian sampai level Kim, ya kader inti Masyumi, setelah itu kita berdayakan. Jangan kita anggurin, jangan kita diamkan. Artinya apa? Tidak ada pull up. Ya, jadi kita langsung pull up, kita langsung berikan dia tugas sehingga merasa oh kita memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak seperti itu apa yang terjadi? Ya udah, dia akan lupa, ya kan? Sehingga apa? Tidak terjadi kaderisasi. Ya, oke, next. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri dari finansial. Ini paling penting menurut saya. Ini indikator yang paling penting kalau partai kita mau bergerak. Mandiri dalam bidang finansial, mulai dari iuran anggota, kemudian ada usaha atau bisnis. Ya kan? Jadi kalau memang ada rekan-rekan kita yang memang memiliki keahlian di bidang bisnis, kita support. Kita bantu dia. Entah itu dari promosi, ya kan? Entah itu kita bantu. Contoh kayak tadi ada UMKM di sini kan, dari Bali gitu kan. Alhamdulillah kita beli. Ada yang beli bukunya, ada yang beli jajannya, ada yang beli makanannya, ada lain. Tadi saya beli obat mata. Saya beli obat mata tadi ya. Ya, jadi kita harus saling support, saling membantu. Ya kan, artinya apa? Ini penting sekali. Kemudian iuran, Bismillah, ada tadi kemarin Bu Utari juga sudah mencontohkan iuran ini diberdayakan 10.000 kecil sekali ya Allah. Ya kan, kecil sekali 10.000. Kalau itu dilakukan misalnya continue misalnya menjadi Jumat berkah gitu ya. Sekali dalam 1 minggu jadi 40.000 aja. Kalau kita continue lakukan itu istiqomah, maka insya Allah kita akan berdiri dengan luar biasa di atas finansial yang luar biasa ya. Oke, selanjutnya adalah aktif dalam syiar atau menguasai IT atau media. Jadi teman-teman, saya contoh dengan Fapipa TV ya. Dulu 2 tahun yang lalu nggak ada yang lihat, boro-boro. Saya diundang tokoh boro-boro, saya keluarin duit terus. Tapi sekarang alhamdulillah setiap ada acara saya dapat rezeki, kemudian syiar juga kita dapat, ya kan? Nggak usah aneh-aneh kalau belum punya misalnya media, contoh seperti YouTube atau TikTok, bikin aja story atau status, ya kan? Misal ada kegiatan seperti ini 1 menit aja, tapi kita syiar buat Masyumi, manfaatkan itu. Maka dengan kita lakukan itu, orang akan melihat, ya kan, mau tidak mau dia akan, oh ini apa sih Masyumi? Contoh orang luar yang belum kenal. Maka nanti mulai bergerak, dia akan menjadi simpatisan. Setelah itu kita ajak dia menjadi anggota, lanjut menjadi kader. Ya, jadi media ini penting sekali ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah silaturahmi dengan tokoh-tokoh dalam lembaga. Nah, ini yang kita sudah praktikkan langsung di Depok. Kita sudah listing kemarin ada 11
tokoh-tokoh, kemudian termasuk organisasi, termasuk lembaga kita akan kunjungi. Yang kita sudah lakukan, contoh kemarin di Depok sudah ketemu dengan DPD PKS, ya sudah ketemu langsung. Nanti kita akan usung wali kota Depok itu yaitu Pak Imam dari PKS. Kita sudah langsung ketemu dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Awal Juli ini kita akan deklarasi sekitar 100 orang Partai Masyumi akan hadir, tentu akan dipimpin oleh DPP dan Majelis Syuro untuk deklarasi ya. Ini sudah ketemu. Kemudian kemarin kita ketemu dengan pimpinan Azikro. Kemudian kita ketemu dengan relawan-relawan Pak Anies ya, AP24 di situ, Satu Hati Indonesia Bersama Anies, banyak ya. Jadi kita udah listing supaya apa? Ini ada program silaturahmi dengan tokoh. Ini contoh yang sudah kita galakkan dan sudah terjadi ya. Oke, selanjutnya adalah ada forum musyawarah atau evaluasi dan monitoring. Nah, ini penting. Setelah kita sudah melakukan program, maka kita harus ada monitoring, ada evaluasi. Bagaimana kita tahu ada kekurangan kalau kita tidak evaluasi? Jadi itu ada musyawarah yang offline-nya itu selalu ada, misalnya sekali seminggu atau sekali 2 pekan. Harus ada monitoring sehingga kita koreksi apa yang kurang, apa yang kita sudah lakukan, sehingga apa, kita semua di Partai Masyumi akan terjaga. Oh, ini program yang harus kita galakkan, oh ini yang kurang, yang ini nggak usah, oh ini ternyata mubazir. Jadi kita semua harus punya program yang unggulan. Apa itu? Ya kita nanti akan tahu setelah kita lakukan silaturahim. Oke, untuk yang organisasi yang baik ada 9 poin sudah kita jabarkan, dan saya akan pindah ke program jangka pendek atau jangka panjang. Oke, saya lanjut ke program jangka pendek, yaitu terbentuknya sayap partai. Contohnya kepemudaan, ya kan, ada Muslimah, kemudian ada ACM, Aksi Cepat Masyumi, dan Brigade Masyumi. Ini penting. Partai ini tidak boleh tunggal. Dalam arti dia harus punya sayap-sayap. Contoh, DPP sudah membentuk namanya kepemudaan, yang nanti insya Allah ada Bang Momo di situ, ada saya di situ, ada Bang Apandi di situ. Artinya apa? Kita berkolaborasi. Supaya apa? Partai ini juga kuat. Contoh, Dewan Dakwah juga sudah ada di situ. Muslimah ya, Muslimah nanti insya Allah dengan adanya anak-anak milenial kita, teman-teman milenial ini yang Gen Z ya kan, milenial, insya Allah ini akan mengisi untuk sayap-sayap partai kita. Ini yang jangka pendek. Yang kedua adalah terkumpulnya target kas Masyumi untuk pergerakan partai. Ya seperti saya bilang tadi, finansial partai itu harus berjalan, harus kuat. Saya contohkan misalnya kita 10.000 ya kan, tapi kita punya anggota ada 1.000 ya kan. Kemudian kita kalkulasi dengan 12 bulan atau 1 tahun, maka kita akan terkumpul 3.650.000.000. Ini dahsyat teman-teman, ya kan. Jadi 1 bulan itu akan terkumpul 10 juta, ya kan. Tapi dikalkulasi dengan 1.000, artinya ini dahsyat. Apapun yang kita melakukan di DPW atau di DPD, maka ini insya Allah nggak perlu kita mengharapkan donatur dari luar, apalagi oligarki setan-setan itu kan. Jadi kita cukup dengan ini, insya Allah kita akan mandiri dan kita akan mampu melakukan apa yang kita mau lakukan. Ya, ini penting untuk terkumpulnya target kas ya. Kemudian adanya bank data DPW ya. Bank data DPW ini penting. Misalnya Bapak Ibu kan kepingin ada anggota, tentu siapa yang disasar nih? Ya kan, misalnya milenial, boleh kita kerjasama dengan apa ini? Jadi bank data ini pondok pesantren kah, atau misalnya komunitas-komunitas Bu Tari ya. Sekarang banyak sekali di Jakarta komunitas sepeda, kemudian macam-macam ya. Oke, sekarang program jangka panjang ya, jangka panjang 5 tahun, memiliki kader militan dan potensial dalam berbagai bidang ya kan. Kemudian kader siap mengisi pos-pos strategis mulai dari tingkat RT sampai dengan gubernur. Nah ini penting sekali teman-teman ya. Saya pribadi mohon maaf ya, saya bukan untuk ini ya, tapi contoh lah, saya ini juga termasuk pengurus DKM, saya ini pengurus RW.
Tujuannya apa? Ya kita harus tunjukin gigi dari sekarang. Merebut. Ya kan? Jadi mulai dari terendah kita harus sudah mulai ambil itu. Sehingga apa? Nanti tidak menutup kemungkinan karena kita sering berorganisasi, kita menjadi ya wali kota lah, gubernur, kita latihan dari sekarang. Iya. Ya, jadi ini kita tempatkan orang-orang strategis di pos-pos strategis gitu ya. Kemudian kader siap jadi jubir dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Nah, nanti kita akan punya kader-kader yang memang pandai bicara, jago komunikasi politiknya. Nggak apa-apa, itu jadi corong kita untuk bicara tentang partai kita. Ada kebijakan pemerintah, ya kan, kita komentari. Ya kan, nggak usah takut. Contohlah Pak Pipa TV suka ngoceh-ngoceh sendiri, entah itu seperti apa. Tapi saya lakukan. Itu apa? Ya, paling tidak branding kita. Ya, branding untuk Mas Sumi juga, gitu ya. Kemudian memenuhi syarat jadi peserta pemilu. Ini penting ya. Contohlah kalau kita kayak kemarin, kita kan nggak lolos ya, tapi memang banting tulang. Saya mohon maaf, pendaftaran kemarin itu saya kebetulan orasi dari DPP sampai KPU, sampai suara hilang demi partai ini. Tapi kita harus lakukan itu. Ya, jadi syaratnya ini harus dipenuhi dari kepengurusan DPW, DPD, ya kan, kemudian DPC, DPRA. Ya, kemudian tingkat ranting, semua harus terisi. Artinya apa? Supaya 5 tahun ke depan ini kita tinggal 2029 daftar ke KPU udah tenang. Jadi dari sekarang teman-teman, jangan kita ikuti kalau Ustadz Anin, saya setuju beliau katakan kemarin, jangan kita bergaya seperti partai yang sudah besar. Partai yang besar aja kewalahan kalau 1 tahun dia mulai bergerak, ya kan? Nah, kita bergerak bukan 2 tahun lagi, tapi dari sekarang. Dari sekarang sampai 2029, apa yang kita lakukan? Mulai dari kaderisasi, mulai dari silaturahim tadi, kemudian apa namanya, kita jangkau semua kader-kader, tokoh-tokoh, penuhi, kita punya struktur di apa namanya di DPC dan lain-lain. Ya, kemudian mandiri ekonomi untuk kampanye seluruh wilayah yang ada di DPW atau di Jabodetabek. Ya, artinya kita sudah mandiri dan kita punya uang untuk kampanye. Ya, tentu nanti ada orang yang membantu kita, itu alhamdulillah kita akan itu. Oke, jadi ada satu sesi lagi supaya tidak menguasai semua. Saya minta Bang Momo nih untuk sesi yang ini. Silakan. Kita bagi waktu, Bang. Boleh ya? Boleh. Silakan. Ya, izin semuanya. Selamat ya, langsung aja rekrutmen. Saya baca dulu, nanti mungkin yang paling perlu diketahui ya. Langsung memetakan database. 2, analisa potensi daerah SDM di daerah tersebut ya, kita analisa dulu potensinya apa. Kemudian yang 3, maksimalkan program yang membuat tertarik jadi anggota. Nanti saya jelaskan dulu. Tadi silaturahim tadi disampaikan sama Bang Ana. 5, daurah meminanduki tim media dimanfaatkan. Sebenarnya dalam segi rekrutmen ada 2 hal yang sebenarnya gampang ya. Kalau Mas Yumi kan jualannya apa sih? Ada toko-toko yang luar biasa di sini kita jual. Maksudnya untuk kita tawarkan ke masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Nah, mau nggak mau kan dengan sejarah sebenarnya. Cuma kan hari ini kita di sekolah tuh mumet ya, belajar sejarah itu nggak menarik. Nah, saya beberapa ketemu dengan guru lah, Ustaz Haji Nur Ramadan itu yang untuk Ramadhan. Dia mengajarkan sejarah dengan cara yang menarik. Jadi nggak baca, nggak kajian juga, tapi kita berkunjung. Ada namanya melancong sejarah. Tokoh Mas Sumi. Saya sering ikut. Nah, saya kenapa hari ini pengen, masih muda lah, gitu, masih ya 31 tahun, masuk partai Mas Sumi itu nggak diajak, siapa yang ngajak saya gitu. Tapi bahkan saya nggak direkomendasikan lah, saya kan jauh dakwah, saya ketua pemuda dakwah, tapi nggak pernah saya aktif di partai itu. Tapi mengenal Abang Kadir, kemudian perjuangannya di politik. Nah, itu secara ideologis kami mau terlibat. Jadi kita bukan ngajak orang tuh ada duit dan apa, tapi karena ideologis. Nah, saya kira ini menjadi tawaran menarik untuk daerah. Buatlah bagaimana sejarah masuknya luar biasa ya, kalau kita dulu itu nangis gitu. Bagaimana ikhlasnya berjuang. Nah, itu yang membuat kami masih tertarik untuk ikut jadi kader partai Mas Sumi. Kemudian yang kedua, yang kemarin saya disampaikan dulu, kami sedang mulazamah. Kan dulu itu dilakukan oleh Abah Nasir ke Tuan Guru Hasan. Nah,
beberapa ini udah sering saya ke Ustadz Abdullah, bahkan ke Khairul Ridwan, ke kemarin ke Ustadz Pada Kokbah, terus ke mana tuh ke muridnya Nur Ali di Bekasi tuh, Kiai Nur Ali, Muhammad Dahlan, Muhammad Dahlan ke pesantren Darul Fikri. Nah itu enak kita, tapi kita nggak pakai embel-embel Masyumi dulu, saya pakai lembaga yang saya punya, misalnya Dewan Pemuda Dewan Dakwah DKI Jakarta. Kami membuat program menyangkut agama, komunitas lintas pelajar, pemuda dan mahasiswa. Kan itu yang kita garap. Bersilaturahmi ke tokoh. Nah, saya bergantian dan mereka mau ikut. Karena apa? Keuntungan kita silaturahmi ke tokoh itu beda dengan kita ngaji, misalnya datang nih ke Ustaz, ceramah ngaji. Itu kita secara eksklusif dikenal, oh ini siapa, misalnya Bang Hanan. Nah disitulah kita orang-orang itu tuh merasa eksklusif lah, beda dengan ngaji di mana di kajian. Ada situlah kita membangun jaringan. Nah suatu ketika misalnya ada kawan-kawan, ada ini kita kolaborasi bareng, baru kita bisa ngajar. Oh ayo salah satu kita ajar. Ini kan nggak bisa kayak hasil diskusi. Jangan kuliah seperti itu. Ini lagi jelasin cara mengajarkan. Boleh Pak, itu strategi Justru biar dicontohin Pak, biar dicontohin. Kurang lebih itu ya strategi yang kemudian kita sampaikan, tawarkan kepada teman-teman DPR ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf Pak Subadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.